Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nursukma dari kelompok 5 dengan NIM 22070473. Ingin mempresentasikan materi tentang teknik penyusunan pelaksanaan tes hasil belajar dan tes komponen bahasa Arab. Langsung saja. Pertama, tes hasil belajar. Jadi, tes hasil belajar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik teks, yaitu salah satu metode yang digunakan sebagai penilaian untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan peserta didik. Nah, menurut sifatnya, tes ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada tes verbal, di mana tes ini menggunakan bahasa sebagai alat utamanya, contohnya tes lisan dan tes tulis. Yang kedua ada tes nonverbal, sebaliknya tes ini menilainya itu tidak menggunakan kata-kata. Selanjutnya, menurut tujuannya, terbagi menjadi 6. Ada tes bakat, kemudian ada tes intelijensi, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kepintaran peserta didik. Yang ketiga ada tes prestasi belajar. Yang keempat ada tes diagnostik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kelemahan ataupun kesulitan belajar peserta didik. Yang kelima ada tes sikap, dan yang keenam adalah tes minat. Nah, menurut pembuatannya, tes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tes standar, yaitu tes yang dibuat oleh lembaga utama, lembaga resmi. Contohnya itu misalnya tes UTBK. Yang kedua ada tes buatan guru. Lalu menurut bentuk soalnya, tes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tes uraian. Ada tes uraian bebas, di mana tes ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menjawab persoalan sesuai dengan pemahaman mereka. Yang kedua ada uraian terbatas. Jadi pendidik membatasi jawaban sesuai yang sudah diarahkan. Yang kedua, tes objektif, yaitu jenis tes dengan jawaban yang singkat. Contohnya itu kayak tes pilihan ganda. Yang kedua adalah teknik non-tes. Jadi teknik non-tes ini itu cara menilainya tidak menggunakan soal atau ujian. Nah, biasanya teknik ini digunakan untuk menilai kepribadian, termasuk sikap, perilaku, interaksi sosial, dan aspek lainnya terhadap peserta didik. Lalu bentuk-bentuknya apa saja? Bentuk-bentuknya ada 3. Yang pertama melalui observasi. Jadi pendidik mengamati secara langsung sikap ataupun perilaku peserta didik. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan secara langsung oleh pendidik terhadap peserta didik tanpa perantara siapapun. Ataupun yang kedua secara tidak langsung, yaitu secara online. Yang ketiga adalah kuesioner. Berikut ini merupakan salah satu contoh penulisan instrumen non-tes. Selanjutnya, karakteristik tes belajar yang baik. Ada 4. Yang pertama adalah validitas. Jadi, validitas ini sejauh mana sih tes itu sejauh mana tes mengukur kemampuan sesuai tujuan. Contohnya, untuk mengukur pemahaman bahasa Arab. Yang kedua, reliabilitas. Jadi, hasil tes itu harus konsisten dalam berbagai waktu, meskipun ada pengalaman sebelumnya. Yang ketiga adalah objektivitas. Jadi penilaiannya itu tidak boleh melibatkan pengaruh pribadi atau tanpa pengaruh pribadi. Dan yang keempat adalah praktikabilitas. Tesnya itu mudah dibuat, dikerjakan, dan juga diperiksa. Selanjutnya adalah tes komponen bunyi bahasa. Jadi, seperti yang kita ketahui, ilmu tentang bunyi dalam bahasa Arab itu disebut dengan ilmu aswat. Nah, ilmu aswat ini merupakan pembelajaran tentang tempat keluarnya bunyi huruf atau makharijul huruf dari alat berbicara manusia, seperti tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, dan lain-lain. Nah,
Macam-macam jenis tes bunyi ini ada 3. Yang pertama ada tes pengenalan bunyi, kemudian yang kedua ada tes membedakan bunyi, dan yang ketiga adalah tes identifikasi bunyi. Jadi tes identifikasi ini itu uh, bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk menunjukkan posisi atau jenis sebuah huruf dalam kata. Misalnya pendidik mengatakan maktabun, lalu dia akan bertanya huruf kaf terletak di posisi mana. Nanti akan dijawab oleh peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya menyusun tes bunyi bahasa Arab. Ada 4. Yang pertama membaca dengan nyaring. Jadi nantinya peserta didik akan diminta untuk membacakan atau mengucapkan beberapa kata atau kalimat dengan suara yang keras atau nyaring. Yang kedua, membedakan 2 pasang huruf atau kata. Yang ketiga, pengucapan 2 pasangan huruf atau kata. Jadi, peserta didik akan diminta untuk membaca kata yang sejenis atau sama atau mirip. Dan terakhir, menulis cara pengucapan. Jadi, cara ini itu bisa meminta peserta didik dengan menuliskan kata atau kalimat sesuai dengan perintah. Selanjutnya, tes komponen kosakata. Nah, tes komponen kosakata ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap penguasaan kosakata. Sebelum menyusun soal tes ini, sekiranya ada yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Yang pertama, keumuman kosakata atau mufradat. Kemudian keterkaitannya dengan kebutuhan dan juga pengetahuan peserta didik. Lalu keterkaitannya dengan level peserta didik. Jadi pendidik itu tidak boleh membuat atau menyusun soal yang levelnya berbeda dengan peserta didik. Misalnya level peserta didik itu masih standar, tapi pendidik membuat soalnya itu dengan level yang tinggi. Baru selanjutnya kebutuhan komunikasi, dan yang terakhir ketepatan dan kepasuhan bahasa. Selanjutnya bentuk-bentuk tes kosakata bisa kita lihat. Ada tes mengisi yang kosong, ada tes memilih sinonim, tes menyebutkan kata sesuai gambar, tes menyebutkan kata dari definisi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah tes komponen gramatika bahasa Arab. Jadi, dalam menyusun tes gramatika bahasa Arab, yang paling penting itu adalah pendidik harus mengetahui level peserta didik yang nantinya akan diuji kemampuan gramatikanya. Selain itu, pendidik juga harus membatasi materi sesuai dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik. Berikut ini merupakan jenis tes gramatika bahasa Arab. Ada banyak. Yang pertama ada tes pilihan ganda untuk soal gramatika. Kemudian ada tes mengisi yang kosong, tes pecahan kata, tes penggabungan kalimat, tes mengubah kata, memasangkan, menyusun kata, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.